warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya. Jadi sekali ini saya akan membahas tentang integral fungsi aljabar. Ini merupakan materi terakhir di semester 4, integral fungsi aljabar. Nah, integral ini sering dikatakan anti turunan. Jadi kalau kalian sudah memahami anti turunan, nah integral itu anti turunan. Jadi ini namanya anti. Kalau turunan itu diturunkan, kalau integral itu dinaikkan. Jadi habisnya turun, kan harus naik lagi, gitu tuh. Fungsinya integral itu, kalau kemarin kan kalau turunan kan dari kecepatan menjadi percepatan. Nah, kalau anti turunan berarti dibalik, dari percepatan akan menjadi kecepatan, dari kecepatan akan menjadi jarak, gitu. Jadi contohnya integral itu dalam kehidupan sehari-hari, misal seperti ini, ada orang yang akan melemparkan bola ke atas. Jadi bagaimana cara kita mencari jarak, dia ketahui kecepatan pada saat dia melempar bola. Terus pada saat jadi contoh-contoh seperti ini ya, salah satu contoh seperti ini, melemparkan bola pada saat sedang bola basket ataupun bola bekel dan lain sebagainya. Untuk integral itu ada dua, jadi integral tak tentu dan integral tentu. Jadi ada dua, ada integral tentu dan integral tertentu. Nah, untuk yang pertama kita akan mempelajari yang tak tentu dulu. Jadi kita akan mempelajari untuk integral tak tentu. Sebelum ke integral, saya akan mengingatkan kalian tentang turunan. Kalau misal ada fungsi seperti ini, ada fx sama dengan x kuadrat. Jadi kan turunannya itu f aksen x-nya kan 2x ya. Kalau misal ada x kuadrat plus 1, jadi turunannya ini juga 2x. Kalau misal x kuadrat ditambah 10, turunannya juga 2x. Kalau misal ada x kuadrat min 2, jadi kan turunannya tetap 2x. Paham ini ya? Kalau misal ada soal x kuadrat plus c juga 2x. Jadi berapapun berapapun konstantanya, turunannya itu tetap 2x ini. Berapapun ininya, ini kan sama 2x. Tidak berubah apapun. Jadi kalau ditanya berapakah turunannya x kuadrat, 2x-nya ini semuanya itu sama. Jadi berdasarkan eksperimen ini, kalau ada fx diturunkan, turunannya itu f aksen x. Nah, anti turunannya itu, anti turunan atau integralnya itu fx ditambah c. Jadi pasti ada plus c, plus konstanta yang kita tidak tahu. Ini ya. Untuk notasinya, notasi integral. Untuk notasi integral bisa disimbolkan seperti ini, integral fx dx. Nah, ini dx pasti pasangannya, integral fx dx, soalnya ini anti turunan, makanya ada dx nya, sama dengan fx plus c. Jadi integral yang ini itu notasi integral, ini notasi integral, yang ini itu fungsi yang akan diintegral. Dx itu turunan dari x, fx ini fungsi integral umum. Nah, c ini konstanta. Jadi simbolnya seperti ini ya, seperti pengait pancing. Ini notasi integral seperti ini. Rumus integral seperti ini. Kalau turunan kan langsung diturunkan, m diturunkan jadi mx, n dikurangi 1. Nah, kalau integral itu kita harus menambah pangkatnya dulu. Jadi pangkatnya itu ditambah 1, karena ini naik. Kalau turun kan dikurangi 1, kalau naik itu ditambah 1. Jadi setelah pangkatnya ditambah 1 baru diturunkan. Jadi 1 per n plus 1, bukan n plus 1 ya. Jadi 1 per n plus 1, x pangkat n plus 1
plus C. Jangan lupa konstantanya. Jadi rumusnya seperti ini. Langsung contoh soal ya. Jadi misal saya punya contoh. Misal berapakah integral dari 2x dx? Misal seperti ini. Nah, pangkat ini kan pangkat 1 ya. Jadi pangkatnya ditambah dulu. 1 tambah 1 berapa? 2. Jadi x pangkat 2. Nah, karena ini 2, kalau di sini kan 1, makanya di sini 1 per. Kalau ini 2, berarti 2 per 2. Kenapa 2 per 2? 2 dapat dari mana? 2 dapat dari yang ini. Paham ya? Jangan lupa plus C. Nah, plus C ini jangan lupa. Cukup kalian aja yang sering dilupakan. Plus C jangan. Ada kata-kata nih. Tiring. Apakah kalian sama seperti C yang sering dilupakan? Jadi ini plus C jangan sampai dilupakan ya. Tetap ada plus C. Jadi hasilnya sama dengan x pangkat 2 plus C. 2 dibagi 2 kan 1. Jadi x kuadrat plus C. Selesai. Gitu. Kalau misal ada soal seperti ini, x min 3, integral x pangkat min 3 dx. Jadi min 3 yang ditambah 1 dulu. Jadi x min 3 ditambah 1 per min 3 tambah 1 berapa? Min 2 plus C. Jadi sama dengan min 1 per 2 x pangkat min 2 plus C. Gini. Boleh juga dituliskan dengan min 1 per 2 x pangkat 2 plus C. Karena min 2 pindah ke bawah jadi plus ya, paham ya? Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat integral. Selanjutnya sifat-sifat integral. Jadi kalau misal sifat-sifatnya itu seperti ini. Yang pertama, misal ada integral k fx dx. K ini koefisien ya. Nah, k-nya boleh dipindah ke depannya integral. Jadi k integral fx dx. Kalian mengerjakan yang sebelah sini atau sebelah sini, hasilnya akan sama saja. Misal seperti yang contoh yang tadi. Ada integral 2x dx. Nah, boleh menuliskan seperti ini atau sama dengan 2 integral x dx. 2 dipindah keluar. Hasilnya ini atau ini nanti hasilnya sama saja. Gitu ya. Yang tadi kan saya mengerjakan yang ini. X langsung tambah 1. Kok ini juga sama nanti. Nah, untuk yang kedua, integral fx ditambah gx atau integral fx dikurangi gx. Ada plus atau minus. Kalau kayak gini boleh dipecah, jadi integral fx dx ditambah integral gx dx, atau kalau dikurangi tandanya kayak gini. Misal integral x pangkat 2 ditambah 3x dx. Nah, ini bagaimana? Boleh dikerjakan langsung seperti ini. Nah, integral itu dikerjakan satu-satu, makanya dipecah dulu jadi integral x kuadrat dx ditambah integral 3x dx. Ini dipecah ya. Nah, kerjakannya bagaimana? Jadi sama dengan x pangkat 2, jangan lupa ditambah 1 dulu pangkatnya. 2 tambah 1 berapa? 3 kan ya. Jadi 1 per 3 x pangkat 3 ditambah C, jangan lupa. Setelah itu yang ini kan pangkat 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi 3 per 2 x pangkat 2 plus C. Jadi hasilnya itu sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 ditambah 3 per 2 x kuadrat ditambah C. Nah, C nya boleh digabung, walaupun tanpa 2C juga tidak apa-apa, karena konstanta ini belum tahu C nya itu berapa, makanya boleh C gitu, bukan 2C gitu ya. Semoga sampai sini kalian paham ya. Perbedaan integral tentu dan tak tentu yaitu, kalau yang tadi kan integral tak tentu, kalau sekarang kita akan menjelaskan integral tentu. Kalau integral tentu itu berarti ada batasnya. Jadi misal batasnya A dan B gini, ada batas bawah dan batas atas, fungsinya sama fx dx gitu ya. Nah, untuk sifat-sifatnya, sifat-sifat integral tentu. Wow, ini apa ya? Ini sifat-sifat integral tentu. Nah, integral tentu itu kan yang ada batasnya. Kalau misal ada salah satu integral kayak gini, integral A sampai A fx dx sama dengan 0 hasilnya. Jadi contohnya seperti ini. Kalau misal batas atas dengan batas bawahnya itu sama, misal integral 22 x kuadrat dx, berapakah hasilnya ini? Iya 0 gitu.
karena batasnya itu sama bawahnya sama. Jadi walaupun ini 100 sampai 100 ya hasilnya 0 gitu ya. Selesai. Untuk yang kedua, integral A sampai B fx dx itu sama dengan, misal saya punya contoh seperti ini, integral 1 sampai 2 ini 3x pangkat 2 dx. Nah itu sama dengan negatif integral 2 sampai 1 dibalik ya, 3x pangkat 2 dx. Jadi walaupun ini dibalik batasnya, tapi ini ada negatifnya, hasilnya ini dan ini tuh sama. Yang penting ini ada negatif, seperti itu ya. Selanjutnya yang ketiga, kalau misal ada integral A sampai B k fx sama dengan yang tadi, k-nya dipindah di luarnya. Jadi misal integral 1 sampai 2 3x pangkat 2 dx ini sama dengan 3-nya dikeluarkan, ini integral 1 sampai 2 x kuadrat dx, seperti itu ya. Jadi hasilnya ini ataupun ini sama saja. Terus yang ini integral A sampai B sama seperti yang tadi, cuman ini ditambah batasnya fx tambah gx, berarti integral fx batasnya A sampai B ditambah integral gx batasnya A sampai B, yang plus atau min juga sama. Misal ada integral 1 sampai 2 3x ditambah x kuadrat dx. Nah ini hasilnya akan sama dengan integral 1 sampai 2 3x dx ditambah integral 1 sampai 2 x pangkat 2 dx. Itu ya, dipecah. Selanjutnya untuk yang kelima, misal ada integral A sampai C fx dx itu sama dengan integral A sampai B fx dx ditambah integral B sampai C integral fx B sampai C dx. Jadi ini asalkan sama-sama B nih. Jadi misal ada integral 1 sampai 3 2x dx. Nah ini akan sama dengan hasilnya dengan 1 sampai 2 ini 2x ditambah integral 2 sampai 3 2x, jangan lupa dx gini ya. Jadi yang penting ininya itu sama, jadi hasilnya sama ini, begitu. Sudah, ini sifat-sifatnya hanya ada 5. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung integral tak tentu fungsi aljabar berikut. Nah kalau ini nanti hasilnya akan berbentuk nilai, jadi hitunglah integral ini dalam bentuk angka. Jadi yang pertama, langkah yang pertama itu kita harus mengintegralkan dulu. Integral dari 4x pangkat 3, jangan lupa plus 3 ditambah 1 ya, 4 kan. Jadi 4/4 x pangkat 4. Paham ya? Intinya ini harus sama dengan ini. Kemudian batasnya itu kan min 2 sampai 1. Jadi batasnya itu min 2 sampai 1. Untuk yang ini kita tanpa plus C. Jadi sama dengan ini kan 4/4 1 ya. X pangkat 4 batasnya itu min 2 sampai 1. Kemudian mengerjakannya itu dimulai dari batas yang atas. Jadi sama dengan 1/4 dikurangi min 2 pangkat 4. Paham ya? Jadi batas yang atas dulu 1/4 dikurangi batas bawah pangkat 4. Jadi sama dengan 1 dikurangi min 2 pangkat 4 kan 16. Jadi sama dengan min 15. Selesai. Paham ya? Untuk yang kedua, jadi ini diintegralkan dulu sama seperti yang ini. Sama dengan 2x ini kan pangkatnya 1 ditambah 1 berapa 2, jadi 2/2 x pangkat 2 ditambah ini x kan pangkat, x nya pangkat, kalau misal angka kayak gini langsung ditambah, jadi x 1x gitu, 1 sampai 4. Kalau misalnya ini 2 berarti 2x, kalau 3 berarti 3x gitu ya langsung. Kenapa kayak gitu? Dikarenakan kan 1 ini 1 kali x pangkat 0 ditambah 1 kan 1 dibagi 1 x pangkat 1 ini. Setelah itu
Jadi disederhanakan dulu. 2 bagi 2 kan 1. Jadi X kuadrat ditambah X batasnya 1 sampai 4. Kemudian kita masukkan yang 4 dulu. Jadi 4 pangkat 2 ditambah 4 dikurangi. Terus yang 1 pangkat 2 ditambah 1. Jadi sama dengan 4 pangkat 2 kan 16. 16 tambah 4 20. 1 tambah 1 2. Jadi sama dengan 18. Selesai. Paham ini ya? Selanjutnya kalau misalnya ada soal seperti ini, nah kalau kalian berarti kan harus mengalihkan terlebih dahulu ya. Jadi ini kan integral 1 sampai 3 dikalikan dulu ini. X kali X pangkat 2. X kali min 5 kan min 5X ya. Min 5X ditambah X kan min 4X. Min 5 kali 1 min 5 dx. Nah kalau sudah seperti ini baru kalian boleh mengintegralkan. Jadi sama dengan integral ini jangan lupa ditambah 1. 2 tambah 1 kan 3. Ini ditambah dulu tambah 1. Jadi kan 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi ini kan pangkatnya 1 ditambah 1 kan 2. 4 per 2 X kuadrat min 5X batasnya 1 sampai 3. Paham ya? Selanjutnya tinggal disederhanakan. Jadi 1 per 3 X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 5X batasnya 1 sampai 3. Kemudian tinggal disubstitusi. 1 per 3 kali 3 pangkat 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 dikurangi 5 kali 3 dikurangi yang 1. 1 per 3 dikali 1 dikurangi 2 kali 1 min 5 kali 1 sama dengan, kenapa 1? Karena 1 pangkat 3 1 pangkat 2 kan tetap 1 ya. Jadi 3 pangkat 3 kan 27 bagi 3 9 dikurangi 18 kurangi 15 dikurangi 1 per 3 min kali min plus 2 min kali min plus 5. Jadi hasilnya sama dengan 9 min 18 kan min 9 min 9 min 15 min 24 min 24 ditambah 2 min 22 ditambah 5 min 17. Jadi min 17 min 1 per 3 atau sama dengan min 17 1 per 3. Selesai. Paham ya? Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang integral substitusi fungsi berpangkat. Untuk yang tadi kan tidak ada pangkatnya ya, cuman 2x plus 3 atau pangkatnya ini cuman di x kuadrat plus 3x gitu ya, bukan ada fungsi yang dipangkatkan. Nah untuk kali ini saya akan menjelaskan untuk yang fungsi dipangkatkan seperti ini. Contohnya integral x plus b pangkat n dx atau integral ax plus b pangkat n dx. Bagaimanakah caranya? Kita langsung ke latihan soalnya saja ya. Nah, kalau misal ada soal seperti ini, untuk yang di dalam kurung, langkah pertama, yang di dalam kurung ini kan boleh misalkan U. Jadi, misal U sama dengan 4X min 3. Setelah itu diturunkan, DU per DX diturunkan, 4X min 3 diturunkan jadi berapa? Jadi 4 kan ya? Masih ingat kan? Nah, jadi dx itu sama dengan du per 4 dibalik. Paham sampai sini? Selanjutnya kita kerjakan sama dengan integral. Nah 4x min 3 kan dimisalkan u, jadi u pangkat 5 dx, kita tahu dx itu du per 4, jadi du per 4. Aduh, setelah itu jadi gini ya, sama dengan 1 per 4 ini dibedah 2 4-nya, integral u pangkat 5 du. Nah jadi 1 per 4 dikali u pangkat 5 tinggal diturunkan, diintegralkan, jadi kan ditambah 1 dulu, jadi 1 per 6 u pangkat 6 plus c. Jadi hasilnya itu sama dengan 1 per, maaf kalau bising ya, jadi 1/4 dikali 1 per 6 kan 1/24 u pangkat 6. Nah jangan lupa u tadi itu kita misalkan 4x plus 3, jadi 1/24
4x min 3 pangkat 6 plus C. Selesai. Sampai sini tidak ada kesulitan ya, jangan lupa plus C nya. Selanjutnya misal soalnya seperti ini, integral 2x plus 1 per ini. Yang dimisalkan yang mana? Yang dimisalkan yang ada pangkatnya ini, yang dalam akarnya ini. Jadi misal U sama dengan x kuadrat plus x min 3. Setelah itu tinggal diturunkan, dx per du sama du per dx sama dengan 2x plus 1. Paham ya? Jadi dx sama dengan du per 2x plus 1. Setelah itu tinggal disubstitusi ke soal. Jadi integral 2x plus 1 per akar u, ini u kan ya. Nah dx nya diubah ini, jadi diubah du per 2x plus 1. Nah ini kan ada yang sama, jadi yang sama boleh kita coret, 2x plus 1, 2x plus 1, tinggal 1 per akar u. Jadi ini sama dengan integral u pangkat min setengah du. Kenapa min setengah? Soalnya kan akar u itu kan pangkat 1 per 2, dipindah ke atas jadi pangkat min 1 per 2. Jadi sama dengan u nya tinggal disubstitusi. Oh iya, sebelum disubstitusi ini diintegralkan dulu. Jangan lupa min setengah ditambah 1. Min setengah tambah 1 kan setengah ya. Jadi 1 dibagi setengah u pangkat setengah plus c. Setengah tambah 1 itu setengah ya. Jadi 1 dibagi setengah, 1 dibagi setengah berapa? 2. U pangkat setengah, kalau pangkat setengah kan bisa dibuat akar, jadi akar punya jangan lupa ini, jadi x kuadrat plus x min 3 plus c. Selesai. Bisa ya. Untuk soal yang ketiga, yang terakhir ini, integral ini untuk integral substitusi tapi yang tentu, yang ada batasnya. Jadi sama seperti yang tadi, kita misalkan dulu yang mana yang dimisalkan. Jadi tentu yang dimisalkan itu yang akar, jadi u sama dengan 4 min x pangkat 2. Setelah itu du per dx sama dengan 4 diturunkan kan 0 ya, min x pangkat 2 diturunkan min 2x ini. Jadi dx sama dengan du dibagi min 2x. Setelah itu tinggal dikerjakan di soal, sama dengan integral 0 sampai 2 x per akar u, dx nya itu du per min 2x. Apakah ada yang sama? Ada ya, jadi x nya tinggal dicoret. Jadi tersisa integral 0 sampai 2 u pangkat min setengah du, ini kan ada min 2, boleh dipindah ke sini, min 1 per 2. Jadi sama dengan min 1 per 2 dikali, ini diintegralkan dulu, min setengah tambah 1 kan setengah ya, 1 per setengah u pangkat setengah, batasnya itu jangan lupa 0 sampai 2. 1 dibagi setengah kan 2 ya, jadi min setengah dikali 2 itu min 1, jadi min 1 u pangkat min setengah. Nah u nya itu kan u nya ini 4 min x pangkat 2, jadi kalau pangkat min setengah kan boleh dipindah ke plus setengah ya, mohon maaf, jadi pangkat setengah, jadi akar 4 min x pangkat 2. Nah batasnya itu 0 sampai 2. Kemudian 2 tinggal disubstitusi ke sini, jadi min 4 dikurangi 2 pangkat 2 dikurangi min 4 dikurangi 0 pangkat 2. Jadi min 1 diganti min tidak apa ya, satunya dihilangkan, x nya ini diganti 2, setelah itu x nya diganti 0. Jadi sama dengan ini min akar 4 dikurangi 4 dikurangi min kali min plus akar 4. Jadi sama dengan 4 min 4 kan 0, jadi 0 ditambah 2, jadi sama dengan 2. Selesai. Paham ya? Semoga video ini bermanfaat. Ini materi terakhir untuk
semester 4 dan ini materi untuk kesiapan akhir semester. Semoga semuanya lancar. Semoga kalian paham. Jika ada yang tidak paham boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.